Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Fardinand Aritonga, NPM 282 682 angkatan 2020. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi berupa mind map dengan tugas dari blok dermatologi dan venerologi. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu berupa mind map yang dimana judul besar itu ditemukan gatal, ditemukan higienitas yang kurang, dan ditemukan orang rumah sering terjadi kena. Jadi salah satu contoh penyakitnya itu seperti skabies. Jadi skabies ini merupakan penyakit menular kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei hominis. Jadi Sarcoptes scabiei hominis ini akan menggali ke dalam epidermis, bertelur dan juga menyebabkan manifestasi klinisnya. Jadi gejala skabies ini yang paling umum kali itu yaitu rasa gatal yang hebat dan juga ditemui ruam kulit seperti jerawat yang biasanya terjadi pada suatu kelompok secara bersamaan. Terus adapun etiologinya ini, etiologinya pastinya Sarcoptes scabiei yang dimana dia itu bisa terjadi secara kontak fisik maupun tidak langsung secara fisik. Jadi, melalui contohnya itu kayak tidak fisik itu contohnya kayak, benda-benda yang mengandung larva ataupun tungau skabiesnya. Jadi ada juga yang pastinya dia itu, dia higienitasnya menurun, tuh. Kalau dibandingkan dengan secara langsung itu pasti adanya melalui kontak kulit yang memiliki riwayat, penyakit seperti skabies ini. Terus selanjutnya ada juga yang namanya epidemiologi. Epidemiologi ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang dan global dan Indonesia, negara kita. Jadi secara global ini skabies itu ditemukan hampir di seluruh dunia, di mana angka prevalensinya itu skabies ini terutama di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan negara industri. Jadi skabies ini lebih sering terjadi pada anak-anak dibandingkan anak perempuan, itu poin intinya. Terus skabies ini juga sering terjadi di negara-negara seperti Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan juga Asia Tenggara. Salah satunya di Indonesia. Jadi data WHO ini menunjukkan bahwa prevalensi skabies ini sekitar pada anak itu sekitar 5-10% pada negara-negara miskin area tropikal. Sedangkan di Indonesia, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimana menunjukkan prevalensi skabies ini sekitar 8,5-9%. Jadi skabies ini menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit kulit yang sering terjadi di Indonesia. Jadi adapun selanjutnya pemeriksaan dari cara menegakkan diagnosa. Yang pertama itu dari anamnesis, yang pastinya kita udah paham untuk gejala khas dari skabies ini seperti rasa gatal yang memberat di malam hari dan juga memiliki riwayat kontak dan juga termasuk gejala serupa pada orang yang satu rumah yang dapat mengarahkan ke skabies. Terus di lokasi ya, lokasi tersebut dibagi menjadi dua, berbeda di antara dewasa dan juga anak-anak. Kalau untuk dewasa itu sering terjadi di area fleksor tangan, sela-sela jari, dan juga bagian dorsal kaki, aksila, siku, pinggang, bokong, serta area genital lainnya. Karakteristik khas dari dewasa ini itu luka seperti melepuh pada skrotum dan juga untuk wanita itu sering terjadi di bagian area mamainya, areola mamainya. Terus pada bayi dan anak-anak itu lebih sering terjadi di bagian wajah, kepala, leher, telapak tangan, dan juga telapak kaki. Terus pemeriksaan fisiknya itu yang pastinya itu kita harus mencari cara terowongannya dan amati ujung yang terdapat papul ataupun vesikel. Jadi dengan cara menyikat dengan sikat dan eee, ditampung di atas selembar kertas putih dan juga diamati dengan kaca pembesar, yaitu kaca lup. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjangnya pastinya darah lengkap, skin craping test, browing ink brow ink test, dan juga darah lengkap, skin craping test, dan juga brow ink test. Terus dia diagnosa bandingnya itu yang pastinya itu pyoderma, dermatitis atopik, pediculosis corporis.
Terus ada juga, prognosis dan komplikasinya, yang pastinya prognosisnya ini, secara umum itu baik, tapi, penularannya ini secara cepat dan mudah terjadi, di kalangan masyarakat sekitar, dan juga meningkatkan risiko infeksi secara berulang-ulang. Untuk komplikasinya ini skabies ini diantaranya itu, eksacerbasi, dermatitis atopik, fusariasis dan juga, Rover disease ataupun penyakit dari dermatos lainnya yang sudah ada di sebelumnya. Jadi, skabies ini awal mula bisa terjadi karena ada riwayatnya penyakit kulit lainnya yang seperti yang saya sebutkan tadi. Terus, untuk bagian patofisiologinya dari, skabies ini yaitu, yang pastinya tadi itu kan bahwasanya, Skabies ini merupakan dari Sarcoptes SKBI. Jadi dia, apa namanya, dari Skabies itu sendiri, dia bisa menjadi, acuan awal terjadinya penyakit-penyakit seperti ini, yang saya sebutkan tadi. Terus dia untuk patofisiologinya itu, Skabies itu dia, merupakan jadi untuk Skabies ini dia itu ketika tungau Sarcoptes SKBI ini masuk ke dalam lapisan lapisan kulit dan membuat terowongan. Jadi itu di antara stratum corneum yang menyebabkan, lesi dan juga tungau, betina itu pun bertelur. Jadi, telurnya itu, menetas menjadi larva itu sekitar 2 sampai 3 harian. Dan larva itu menjadi nimfa yang akan memakan waktu itu sekitar 3 sampai 4 hari. Dan nimfa ini akan menjadi, tungau dewasa. Tungau dewasa dalam waktu itu, kurang lebih 407 harian. Jadi tungau jantan ini akan mati setelah melakukan kopulasi, yang di mana kan diperkirakan itu, pada sebagian infeksi hanya terdapat 10 sampai 15 tungau saja. Jadi, jadi terdapat terowongan sulit diidentifikasikan. Jadi terowongan tersebut itu biasanya itu berisi tungau, telur, dan juga, hasil dari metabolisme tersebut. Jadi terowongan tersebut itu berwarna putih keabu-abuan dan kalau sekitar kurang lebih itu ukurannya itu 1 sampai 10 milimeter. Jadi saat, menggali terowongan, tungau skabis ini mengeluarkan yang namanya sekret. Nah, sekret inilah yang mampu, melisikan yang namanya kan stratum di korneumnya. Jadi sekret tersebut, menimbulkan yang namanya, untuk menggaruk dan juga, menimbulkan, lesi sekunder. Nah, jadi, lesi sekunder ini ya tersebut berupa kayak papul, vesikel, terus dia pustul dan terkadang juga bula. Nah, juga terdapat juga, lesi, tersier yang merupakan, tadi, eksoriasi, terus, apa namanya, eksematiasi, dan juga ada juga namanya epiderma. Jadi tungau itu hanya dapat ditemukan pada lesi primer saja. Jadi lesi primer tersebut sangat menular melalui, namanya, jatuhnya krusta yang berisikan tungau dan juga menyediakan, makanan bagi tungau tersebut, sehingga memungkinkan namanya tungau, itu akan bertahan hidup lebih lama, tuh. Jadi selanjutnya, ada juga yang namanya pembahasan lainnya itu tata laksana. Jadi tata laksana ini ya kita pasti yang namanya, farmakologi pemberian krim permethrin 5%. Jadi itu digunakan seluruh area tubuh, itu digunakan 2 kali dalam 2 minggu. Jadi pemakaiannya itu 2 kali, 1 hari. Jadi, ada juga dan farmakologinya itu yang pastinya itu tungau skabis ini, dapat hidup tanpa, inang selama 3 hari. Jadi di luar inang ini, tungau skabis ini sangat sensitif terhadap, suhu dan juga kelembapan. Untuk edukasinya itu yang pastinya, beri tindakan, menjaga higienitas agar tidak terjadinya penularan dan, reinfeksi akibat kontak tidak langsung. Jadi tindakan ini, dilakukan dengan cara mencuci sprei, handuk, dan juga pakaian lainnya dengan cara direndam pakai air panas gitu. Oke selanjutnya, eee, berikut, preferensi yang saya temukan, pada presentasi MyMap.
saya akhiri, billahi fisyabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.